Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat The Blue Indonesia. Selamat malam. Malam hari ini saya Irham The Blue. Di samping kanan saya ada Mas Win. Malam hari ini kita ngobrol santai, bahas breeding tahun 2024. Yang mungkin dari malam hari ini kita bisa sharing-sharing terkait dengan bagaimana breeding dari tahun 2024. Cocok. Mau tanya untuk prospek breeding di tahun 2024, terutama di The Blue Bird Farm, gimana prospeknya? Ya, Mas Win, di tahun 2024 sebetulnya kita melihat juga di tahun 2003 ini sejatinya lagi ngetren suara besar, irama, depan ngayun, ujung panjang. Itu yang bakal jadi tren tahun depan. Tinggal inovasi di air suara, di volume. Itu yang kira-kira menurut saya bakal lagi hits. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menciptakan varian suara seperti itu. Nah, itu memang butuh skill, ya, butuh skill breeding dan materi indukan yang mumpuni. Kalau teman-teman kungmania dengan materi yang seadanya, dengan skill yang seadanya, kayaknya tidak bisa mengimbangi dengan kompetisi di tahun 2024 nanti. Nah, The Blue sudah menyiapkan amunisi-amunisi baru untuk tahun 2024. Ini sudah saya buat dari anakan sendiri dengan materi yang sudah F3. Ini memang saya sudah saya siapkan di tahun 2024, Mas Win. Nah, bagaimana prospeknya di The Blue itu sendiri? Di The Blue ada beberapa kandang yang sudah dari 3 tahun yang lalu sudah saya siapkan, khususnya suara-suara besar dengan tengah yang tebal, nata rapi. Saya masukin dengan anakan yang depan ngayun, kayak di Triple A ini. Di Triple A ini salah satu materi yang saya andalkan, bagaimana menciptakan suara besar, tapi depannya ngayun, tengahnya nata, ujung panjang. Nah, ini yang saat ini teman-teman harus konsentrasikan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengikuti pasar, habis kita sebagai peternak. Kita pasti ketinggalan. Di samping itu banyak sekali kan peternak-peternak Indonesia yang bermunculan. Nah, jika kita tidak bisa menginovasi dari materi kandang sendiri, ya kita akan ketinggalan zaman dan kita pasti akan ketinggalan pasar. Begitu, Mas. Mantap, gak ngopi, gak enak rek. Nah Om, sekarang kan di tahun 2024 mendatang, materi-materi di Indonesia kan banyak yang bagus-bagus. Dan banyak juga dengan orang-orang yang jarang ngeluarin lomba, terutama di The Blue Bird Farm. Kenapa monsternya di orang lain? Kenapa enggak di Om sendiri? Kenapa Om? Gitu ya. Iya. Jadi saya itu sebetulnya pengen lomba, Mas.
pengen lomba dengan hasil produk saya sendiri. Saya yakin semua peternak di Indonesia sangat bangga bila bisa melombakan dari hasil produknya sendiri. Nah, berhubung saya ini sudah menyiapkan burung bagus dengan tipe lomba, berhubung ada telepon, Pak, Om Irham, ada burung bahan lomba. Wah, ini gak sulit ini saya. Gak sulit ini. Nah, akhirnya saya bilang kalau sini ada bahan untuk lomba. Tapi mau saya pakai sendiri buat lomba. Jawabannya apa? Ngapain Om Irham lomba? Ternak aja. Saya yang lombakan. Mateng. Nah, ini kan akhirnya ya udahlah, toh juga terus terang saya sibuk di kantor ya. Sewaktu untuk lomba itu juga butuh persiapan. Pastinya kan harus latihan. Continue. Ya, burung kalau nggak dilatih tidak bisa bermental untuk di lapangan. Nah, sedangkan kenapa kok saya tidak bisa lomba dengan burung yang dari hasilnya ini sudah kelihatan bagus. Nah, karena tadi waktu saya sekarang terbatas, lebih banyak saya di luar kandang. Di samping itu, lomba di Indonesia ini kan di beberapa daerah, Mas. Otomatis kan jarak tempuhnya kan jauh ya, dan harus nginep. Nah, apalagi kalau nginep, terus terang saya belum siap dengan kondisi saat ini. Mungkin dari teman-teman yang sudah saat ini sudah ikut lomba, mungkin mereka sudah menyediakan waktu. Konsekuensinya ya tadi harus meninggalkan yang di rumah. Pekerjaan juga yang di kantor. Nah, ini yang menjadi penyebab utama kenapa kok saya tidak bisa melombakan sendiri produk saya. Nah, kemarin itu dari kandang debu yang moncer adalah kandang B7 yang juara 1 di Pontianak. Terus kandang N20 itu juga juara 1 di Makassar. Nah, itu yang saya bersyukur dengan produk The Blue itu sudah mewakili moncer di lapangan. Meskipun saya tidak bisa melombakan. Ya karena keterbatasan waktu itu aja, Mas Win. Gitu, Mas Win. No. Cocok. Jika Anda sedang dalam perjalanan antara Jalan Ngasinan Gresik, Jawa Timur, Anda bisa singgah di angkringan RBC yang beralamat di Jalan Ngasinan nomor 69A Kepatihan Gresik, Jawa Timur. Di angkringan RBC, ada menu hidangan favorit penghilang rasa lapar. Ada menu spesial, yaitu nasi pecel pincuk khas Kota Kertosono. Nasi pecel pincuk ini bisa Anda coba dan rasakan nikmatnya hidangan penggugah selera. Teman di saat Anda sedang lapar dalam perjalanan pulang dari kantor, atau sedang jalan-jalan di Kota Gresik, Anda bisa singgah di angkringan RBC, Jalan Ngasinan nomor 69A Kepatihan Gresik, Jawa Timur. Ada menu hidangan lainnya, sebagai teman di saat Anda lapar dan kehausan saat Anda di jalan. Angkringan RBC buka mulai pukul 5 sore sampai pukul 12 malam. Ada menu makanan ringan pengganjal perut di saat lapar. Ada banyak makanan dalam kemasan sate. Ada sate pentol, sate sosis, sate kerang, dan lain-lain. Ada minuman segar peredah haus di saat dalam perjalanan. Ada es sinom, es teh dan aneka minuman es lainnya. Ada wedang uwuh hangat kaya akan gizi menyehatkan badan di saat malam tiba. Angkringan RBC, sahabat Anda di saat Anda sedang dalam perjalanan. Anda bisa singgah di angkringan RBC yang beralamat di Jalan Ngasinan nomor 69A Kepatihan Gresik, Jawa Timur.
Ya. Saat ini muncul fenomena baru di Kungmania Indonesia. Ada beberapa peternak itu menjual sampai 100.000. Padahal materinya itu bagus-bagus. Kira-kira kenapa ya? Logikanya begini Mas Lin. Di Indonesia itu kan peternak burung perkutut itu kan kalau melihat dari register di P3SI itu kurang lebih hampir 4.000 lebih peternak. Nah, kalau satu peternak dengan 10 kandang minimum, ada yang lebih dari 10. Berarti kan anggapannya setiap bulan itu bisa mencetak minim 10 ekor. Minim. Nah, kalau dengan peternak yang mempunyai kandang kayak saya 30, berarti kan kurang lebih 30 ekor setiap bulan. Nah, sedangkan materi yang bagus-bagus itu belum tentu bisa mencetak anakan yang berkualitas bagus. Dengan catatan dia harus memiliki skill di breeding yang mumpuni. Jadi mengcrossing itu butuh kejelian. Nah, ketika teman-teman Kungmania itu mencetak burung anakan sendiri, tidak memperhatikan aspek unsur suara, karakter pribadi burung, ya hasilnya burung tidak sesuai dengan pakem yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dengan jumlah produk yang keluar dari anak sendiri, itu juga ketika kandangnya 10 dengan kandang 100, itu monitoringnya berbeda. Mengevaluasi setiap anakan mulai dari biik sampai dewasa itu juga butuh waktu. Nah, kalau dari peternak itu 10 kandang, dia akan fokus dengan hasil produknya. Nah, kalau dari banyak kandang, otomatis kan akan muncul kelemahan, yaitu ya lewat anakannya. Nah, sedangkan yang anak lewat itu belum tentu kualitasnya jelek. Ya. Sehingga dari anakan yang tidak terpantau tadi itu dianggap burung yang tidak memiliki potensi suara bagus. Akhirnya dipinggirkan. Nah, otomatis burung ini ketika menjadi salah crossing, terus tidak dilakukan evaluasi, akhirnya begitu terus anakannya. Nah, fenomena ini sebetulnya karena strategi yang kemungkinan ada sebuah kesalahan prosesnya. Jadi kadang-kadang menunggu anakan sampai ke 7, ke 11. Terlalu lama. Nah, saya kan menggunakan strategi 1 sampai 2 atau 3. Kalau enggak layak, bongkar. Sehingga kita enggak terlalu banyak anakan yang kualitas yang sedang-sedang. Jadi begitu anakan strip pertama, strip kedua, strip ketiga, kita bisa mengevaluasi. Ketika itu bagus kualitasnya, teruskan. Tapi kalau nggak bagus, nggak sesuai pakem, bongkar. Ngapain diteruskan? Itu yang menjadi permasalahan. Yang kedua adalah karena tidak fokus. Tidak fokus memantau dari anakan yang kita hasilkan. Ya tadi saya sampaikan bahwa ketika jumlah 10 dengan jumlah 100, waktu untuk mantau itu kan terbatas. Burung bunyi itu kan nggak setiap menit bunyi bersamaan. Pasti adalah itu ada yang kecolongan biasanya. Nah, sehingga pada saat burung dari sekian kandang itu yang dianggap yang bagus cuma beberapa ekor. Yang sisanya nggak bunyi dianggap burung kurang layak. Akhirnya burung ditaruh di tempat umbaran. Nah, taruh di tempat umbaran kan akhirnya jauh dari jangkauan. Nah, kalau di The Blue ini kan saya gunakan kandang ranji yang tingkat untuk umbaran. Nah, ini tidak tahu kalau teman-teman Kungmania itu seperti apa cara mantaunya. Nah,
triknya adalah kita mantau burung anakan sendiri sampai umur 7 bulan. Artinya kita jangan membuat strip banyak-banyak dulu. 3 strip lah. Habis itu indukan stop dulu. Kita pantau anaknya sampai umur 7 bulan. Kalau dia layak dari pakem suara, depan, tengah, ujung, volume, dia mumpuni, kita teruskan indukannya. Tapi jika indukannya, anakannya itu tadi itu tidak sesuai pakem, kita harus merelakan indukannya, bongkar aja. Biar kita nggak terlalu banyak anakan yang terbuang. Numpuk, terus waktu kita juga terbuang sia-sia. Ini yang saat ini terjadi kesalahan dari teman-teman Kungmania. Mereka beranggapan bahwa materi yang bagus dengan harga yang mahal dianggap menjamin mencetak anak yang bagus. Padahal itu belum tentu, Mas. Belum tentu. Karena saya yakin ini juga ada faktor rezeki. Karena tidak semua anakan yang dihasilkan dari indukan yang mahal, yang bagus, mengeluarkan burung yang bagus juga. Jadi kembali juga ke rezeki. Nah, ini buat teman-teman. Ini tips malam ini saya sekalian bongkar. Jadi supaya kita nggak terlalu banyak anakan yang terbuang. Terus kandang juga bisa termonitor. Sempitkan indukan. Sempitkan indukan dalam arti dari sekian indukan. Buat portal. Yang suara besar disendirikan, suara sedang sendirikan, suara kecil sendirikan. Nah, yang kecil ini sisihkan. Sisihkan. Biar kita fokus di suara besar, suara sedang, CB. Nah, ini yang kita fokuskan. Yang suara kecil, sudah ikhlaskan saja. Ini akan menghambat proses breeding kita di tahun 2024. Kalau kita tetap menggunakan metode yang seperti itu, saya jamin populasi perkutut di Indonesia semakin banyak dan malah jatuh harganya. Nah, dengan metode tadi itu, kita portal suara besar, suara CB, itu yang kita kembangkan. Nah, nanti dari anakan, jangan banyak-banyak dulu. 1, 2, 3 strip, bongkar dulu. Evaluasi anaknya pertama, kedua, ketiga seperti apa. Apakah nanti anakannya ini kualitasnya di atas indukannya atau di bawah kualitas indukannya. Kalau anakannya di bawah indukannya, sudah bongkar. Berarti ini ada pasangan yang tidak pas secara crossingan. Nah, kita lihat juga indukannya jantan betina tadi itu, mana yang menurut kita menurunkan genetik yang kurang pas. Misalnya dari betinanya dibongkar. Kalau jantannya yang kurang pas, jantannya dibongkar. Carikan pasangan yang sesuai, supaya nanti pada saat itu dikawinkan lagi, bisa meningkatkan kualitas di atas indukannya. Itu trik mensiasati supaya di tahun 2024 tidak terjadi populasi yang sangat berlebihan, dan itu juga akan meningkatkan nilai jual produk dari peternak itu sendiri. Begitu, Mas. Oke, Om. Terima kasih banyak atas edukasinya dan pencerahannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Kungmania Indonesia. Ya, terima kasih Mas Win atas masukannya, atas pertanyaannya. Demikian sharing malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Kungmania Indonesia. Saya yakin ilmu atau sharing yang saya berikan ini tidak selamanya bisa diterapkan di semua peternak, tetapi bisa dijadikan tolak ukur, bisa dijadikan pedoman yang mungkin sebagai salah satu dari metode yang bisa digunakan oleh Kungmania Indonesia.
saya yakin teman-teman punya harapan, punya semangat, dan jangan pantang menyerah. Kita semua pasti punya peluang untuk bisa mencetak guru-guru yang berkualitas. Asalkan kita selalu mengevaluasi dari hasil anakan yang kita hasilkan, dan jangan lupa tetap berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua itu rezeki dari Yang Maha Kuasa. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat The Blue Indonesia.